Sering dipalak pemuda bunuh temannya. Joki pelaku jambret bersajam dan bersenpi ditangkap. Dipecat 2 mantan karyawan curi mobil box ekspedisi. Remaja bersajam gagal rampas ponsel warga di Pondok Kacang. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami mengisi ruang informasi Anda, program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkap. Pemirsa, kita awali informasi dari kurang dari 3 kali 24 jam tim gabungan dari Basar Banjarmasin Tengah yang di-backup Jantan Ras Polres HST, Opsnal Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil membekuk pelaku penganiayaan. Pelaku membuat korbannya meninggal dunia. Saat kejadian, pelaku dan korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berinisial B berhasil diamankan di tempat pelariannya oleh tim gabungan dari Basar Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatan Ras HST, Opsnal Macan Resta dan Reswap Polda Kalsel saat sedang melintas di jalan desa di wilayah Hulu Sulai Tengah. Tak sempat berkutik saat diamankan, pria pengangguran ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi nyawa rekannya sendiri, Rizky. Diketahui saat kejadian pelaku dan korban bersama beberapa teman lainnya sedang melakukan pesta miras oplosan di sebuah warung. Merasa kesal lantaran sering dimintai duit, pelaku akhirnya memukul korban dengan kayu sebanyak 4 kali di bagian kepala yang membuat korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dari pelaku bahwa mereka sedang minum berlima, baik korban, pelaku serta 3 saksi lainnya, di mana minum itu di daerah Kampung Gedang, di mana mereka juga merupakan kekawanan yang sering minum bersama-sama. Jadi dipicu oleh sakit hati, di mana korban ini atas nama Rizky ini sering meminta uang kepada pelaku. Ini jadi dalam kejadian ini yang sekian kalinya. Lalu di bawah pengaruh alkohol, pelaku akhirnya sakit hati dan memukul korban menggunakan kayu. Ya, bisa dibilang memalak karena berdasarkan keterangan dari pelaku bahwasanya korban sudah beberapa kali meminta uang ke pelaku. Jadi korban sendiri dipukul di bagian kepala, tepatnya di bagian samping di mana ada luka, lalu di depan juga. Lalu ada juga akibat pendarahan dalam. Diketahui, korban bernama Rizky sudah kerap berbuat onar di kampungnya dan sering berurusan dengan kepolisian atas beberapa kasus. Atas kejadian ini, pelaku Budi dijerat pasal 338 sub 315(3). Dari Banjarmasin, Satyanaka, kontributor Simpo TV melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali menangkap pelaku lain yang berperan sebagai joki atas kejahatan penjambretan telepon genggam dengan menggunakan senjata tajam yang beraksi di Jalan Songsi, Tambora. Setelah penangkapan pelaku pertama ST, Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Tambora melakukan pengembangan. Akhirnya berhasil menangkap pelaku kedua dalam kasus kejahatan penjambretan HP di wilayah hukum Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, diamankan beberapa barang bukti berupa motor pelaku, sebilah golok, dan juga jenis senjata api yang ternyata sebuah airsoft gun yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 28 kali. Jadi untuk update terkait dengan berita viral yang diupload oleh masyarakat terkait dengan adanya kejadian pencurian dan kekerasan di wilayah Tambora, di mana berkat dengan kerjasama dari teman-teman Reskrim Polsek Tambora maupun dari Satreskrim sendiri sudah mengamankan 2 pelaku yang pada hari ini kita amankan, di mana barang bukti senjata tajam, motor ataupun handphonenya sudah kita amankan berkat dengan dukungan informasi yang kami peroleh dari masyarakat. Ya, sudah diamankan, jadi itu adalah terkait dengan airsoft gun ataupun bisa dibilang bukan senjata api. Ya, nanti kami sampaikan pada saat rilis. Jadi ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Memang ini berulang-ulang kali, makanya secara spesifik nanti akan dijelaskan pada saat rilis.
Jadi kita hari ini akan menyampaikan bahwa pelaku sudah kita amankan. Enggak, sudah dapat 2 pelakunya. 28 TKP itu berdua itu Pak? Nanti kita akan sampaikan pada saat rilis. Nanti kita akan mengambil keterangan dari pelaku tersebut. Sebelumnya, aksi penjamretan telepon genggam warga yang tengah mengendarai sepeda motor disertai pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api jenis airsoft gun di Jalan Songsi 3 Tambora, Jakarta Barat, terekam CCTV dan viral di media sosial. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian mobil box milik salah satu perusahaan ekspedisi di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV. Salah satu pelaku diketahui merupakan mantan karyawan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut yang dipecat karena narkoba. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian mobil box milik salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku masing-masing berinisial TSS dan inisial UB ditangkap petugas pada 17 November lalu di kediaman mereka masing-masing di Jalan Letda Sujono, Gang Idris, Medan Tembung, Sumatera Utara. Sempat terjadi perlawanan saat proses penangkapan tersangka dari kediamannya. Sejumlah keluarga berusaha menghalangi dan melempari petugas dengan batu. Kapolsek Medan Tembung Kompol Rastarigan pada Rabu sore mengatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 21 Oktober lalu. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kedua tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di kota Medan. Kepada petugas, para tersangka mengaku mobil box yang mereka curi telah dijual seharga 15 juta rupiah dan hasil penjualannya dibagi rata. Salah satu tersangka diketahui mantan supir perusahaan ekspedisi tersebut yang dipecat diduga sebagai pemakai narkoba. Pada saat kita mengamankan tersangka ini, kita melakukan perlawanan daripada warga di situ dengan cara melempari kita, sehingga ada anggota kita ya ada sedikit luka lah akibat lemparan batu itu. Modusnya ini adalah pelaku Situ Bagus ini merupakan bekas karyawan daripada CND tersebut yang mengetahui persis di mana mobil, waktunya kapan bisa diambil, sehingga mencuri kendaraan tersebut kemudian bersama-sama dengan teman yang lain menjualkan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari aksi percobaan perampasan terjadi di kawasan Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis dini hari 20 November 2025. Sekelompok remaja bersenjata tajam berusaha merampas telepon genggam milik seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung. Beruntung aksi tersebut gagal, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi percobaan perampasan telepon genggam milik warga oleh sekelompok pemuda bermotor terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Menurut keterangan saksi, korban saat itu sedang duduk di warung ketika sekelompok remaja menggunakan 2 sepeda motor mendatangi lokasi. Salah satu pelaku turun dari motor kemudian mengacungkan senjata tajam ke arah korban dan berusaha merampas telepon genggam yang sedang digunakan. Namun usaha pelaku gagal sehingga mereka segera kabur meninggalkan TKP. Peristiwa perampasan bukan kali ini terjadi. Masyarakat harus lebih waspada ketika berada di jalan agar barang berharga tidak berpindah tangan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pemuda di Jalan Semangka Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam 19 November 2025. Peristiwa tersebut terjadi secara cepat dan membuat warga di sekitar lokasi panik. Beginilah aksi sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Semangka Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam 19 November 2025. Dengan menggunakan celurit, mereka menyerang seorang pria di dalam kios. Tidak ada seorang pun yang terlihat berani melerai aksi pembacokan sekelompok pemuda tersebut. Mereka terus menyerang dan kemudian melarikan diri setelah membacok korban. Dengan berlumuran darah di tangan, korban kemudian keluar berupaya meminta pertolongan warga yang ramai di pinggir jalan. Namun usaha korban sia-sia
karena para pelaku lebih dulu kabur saat korban keluar mengejar. Menurut informasi ada 4 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengaku terkejut dan panik melihat aksi brutal yang terjadi secara tiba-tiba. Hingga saat ini, motif pelaku belum diketahui. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pancaraya Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari 19 November 2025. Aksi pencurian terekam kamera pengawas CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat 4 orang pelaku datang dan segera menyasar satu unit motor Honda PCX berwarna merah yang terparkir di lokasi. Seorang pelaku mendorong motor hasil curian, sementara yang lain mengawasi situasi di sekitar titik kejadian. Setelah motor berhasil dihidupkan, para pelaku langsung melarikan diri meninggalkan area permukiman. Sayangnya tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan posisi motor saat terparkir dan dicuri para pelaku. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Tinggi Maluku yang mengeksekusi mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon ke rumah tahanan Ambon. Tersangka yang menjabat sejak 2017 hingga 2022 terlibat dalam korupsi dana perusahaan daerah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Maluku melalui penyidik Kejari Tanimbar pada Kamis 20 November 2025 malam mengeksekusi Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar atau KTT ke Rutan Ambon. Petrus dengan tangan terborgol digiring tim penyidik dan TNI menuju ke mobil tahanan kejaksaan. Petrus Fatlolon dieksekusi dengan menjalani serangkaian pemeriksaan sejak Kamis sore hingga malam oleh tim penyidik Kejari Tanimbar. Dalam penyidikan, Petrus Fatlolon yang menjabat Bupati sejak 2017 sampai 2022 ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhnya 2 alat bukti yang sah melalui pemeriksaan 57 saksi, analisis terhadap 98 dokumen dan data terkait penyitaan barang bukti elektronik, serta pendalaman keterangan sejumlah ahli, termasuk ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Dari fakta penyidikan yang menunjukkan bahwa rangkaian penganggaran dan pencairan dana penyertaan modal kepada PT Tanimbar Energi berlangsung sepenuhnya di bawah kendali dan persetujuan sang mantan bupati yang sekaligus menjadi pemegang saham. Dari hasil penyidikan, dana penyertaan modal tersebut terbukti digunakan tidak sesuai peruntukan, sehingga negara alami kerugian hingga Rp6.251.566.000. Hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara terkait penyertaan dana modal pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Setelah melalui proses penyidikan yang cermat, objektif, berdasarkan standar pembuktian yang ketat, tim penyidik secara resmi menetapkan Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode tahun 2017 hingga 2022 sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhnya minimal 2 alat bukti yang sah melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang kami lakukan. Serangkaian pemeriksaan dan penyidikan yang kami lakukan dilakukan secara profesional dan berhati-hati demi memastikan tegaknya hukum yang benar. Tahun 2020 hingga 2022, PT Tanimbar Energi merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 6,2 miliar. Detailnya adalah 6.251.566.000 rupiah selama 3 tahun. Selain Petrus Fatlolon, penyidik lebih dulu telah menetapkan 2 orang tersangka lain, yakni Insinyur JJJL selaku Direktur Utama dan KFGBL selaku Direktur Keuangan pada PT Tanimbar Energi pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga melakukan pelimpahan tahap 2 sekaligus penahanan terhadap
Ketiga tersangka akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang pria nekat melakukan aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksinya pun kepergok warga dan ketiga pelaku langsung melarikan diri. Inilah video yang berhasil direkam oleh warga saat aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku tengah memotong jalur kabel yang melintang di atas jembatan aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa petugas PLN sendiri bersama pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Iya, yang saya tahu waktu saya datang itu kan kita buka lapak 7:30. Itu udah ramai di sini, Jatan Ras dari Kapolres Jakarta Barat juga ada. Terus ada staf PLN banyak di sini. Yang saya tahu sih itu ada Polres begitu, itu dia lihat ada kabel itu. Tuh, kabel itu hilang berapa ratus meter itu banyak tuh panjang. Kalau lihat sih nggak pernah sih. Kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Kalau kita kan buka lapak 7:30, jadi nggak tahu. Kalau menurut informasi dari staf PLN yang itu, kulit luar yang baru dikeluk itu, dikupas baru kulit luarnya aja. Baru kulit luarnya? Ya, tapi tembaganya itu isi dalamnya belum sempat. Karena kan ada arus listriknya itu. Oh, masih ada Arus listrik. Jadi mereka ambil kulitnya kayaknya belum sempat bagian dalamnya itu, tapi udah terkelupas panjang sih. Sementara itu, saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris. Kabel yang dicuri itu menurut informasi yang kami dapatkan kemarin itu adalah kabel PLN yang dikupas kemudian dicuri. Jadi mungkin nanti akan ditindaklanjutin, dilakukan pendalaman oleh Reskrim Kebonjeruk. Untuk mengambil gulungan, jadi pada saat dikupas, menurut informasi yang kami dapatkan kemarin, pada saat mengambil kemudian ada warga, dia pergi. Jadi untuk kabelnya tersebut masih tertinggal. Kasusnya pun kini ditangani Polsek Kebonjeruk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya mengamankan seorang driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda milik warga di perumahan Merak Asri Residen Jalan Merak, Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berhasil diamankan di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda ini hanya bisa tertunduk saat dikawal petugas di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu 15 November 2025 malam. Dengan tangan diikat kabel tis, pelaku dibawa menuju ruang periksa oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait pencurian. Penangkapan ini bermula adanya laporan warga yang kehilangan 2 sepeda di rumahnya dan menyerahkan barang bukti berupa CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Petugas Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP dan investigasi, akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AG di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda, 1 unit mobil. Dari keterangan awal pelaku sebelum melakukan aksi pencurian sepeda, juga melakukan pencurian kotak amal milik masjid di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan
di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Sareskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 September di Songsi Tambora. Didugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersangka. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya. Setahu saya atau yang lain sih berapa? Kok dari panjang sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya. Maksudnya dalam arti mengeluh ini, wah dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, sebuah mobil mewah jenis sedan nekat menerobos gardu pintu masuk tol Ampera 1 Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol. Aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1 Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol.
Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tindak pencurian sepeda motor saat sholat subuh terjadi di Masjid Nurul Husna, Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Selasa pagi 18 November 2025. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga pelaku masuk ke area masjid dengan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku mengenakan jaket bertopi, celana hitam, dan sendal jepit. Pelaku kemudian mendatangi sepeda motor Honda Supra milik jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh, lalu mendorongnya keluar masjid dalam hitungan detik. Di luar masjid, dua rekan pelaku terlihat menunggu dengan sepeda motor. Salah satu dari mereka langsung membawa kabur motor hasil curian, sementara pelaku utama meloncat ke motor lain dan ikut melarikan diri. Korban menyadari motornya hilang setelah selesai sholat dan mengecek kamera CCTV bersama pengurus masjid. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian sepeda terjadi di kawasan Larangan Indah, Larangan Tangerang pada Selasa dini hari 18 November 2025. Sepeda lipat milik warga Raib digasak pelaku yang terekam jelas CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku awalnya mencoba membuka selop kunci pagar rumah, namun mengurungkan niatnya karena diduga takut ketahuan. Pelaku kemudian memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda lipat milik korban yang terparkir di pojokan. Korban baru menyadari sepedanya telah hilang saat akan berangkat kerja di pagi hari. Hingga kini belum ada informasi terkait identitas pelaku dan korban telah meminta bantuan melalui media sosial untuk menemukan sepedanya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di Masjid Al-Hidayah, Villa Gading Harapan 5, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin 17 November 2025. Uang infak yang disimpan di dalam kotak amal tersebut raib dicuri pelaku. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas. Aksi pencurian kotak amal terjadi pada Senin 17 November 2025 di area Masjid Al-Hidayah. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Hidayah menyampaikan informasi terkait kejadian ini. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam masjid, membuka kotak amal dan mengambil uang infak di dalamnya. Warga menuturkan bahwa kejadian serupa bukan yang pertama kali terjadi. Mereka berharap pihak terkait dapat segera menindaklanjuti agar aksi serupa tidak terulang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menimbulkan dampak signifikan pada Kamis 20 November 2025. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menjelaskan petugas masih melakukan pembersihan material vulkanik yang menumpuk di permukiman warga. Ia menegaskan total 200 rumah terdata terdampak dengan 21 diantaranya rusak parah. Sementara itu kondisi pengungsian terlihat sepi pada siang hari. Banyak warga memilih kembali ke rumah untuk melihat kondisi tempat tinggal dan menyelamatkan barang yang masih bisa diambil. Namun pada malam hari tempat pengungsian kembali dipadati warga. BPBD Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi aktivitas vulkanik susulan. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dalam laporan penumpang terlihat kapal berupaya menjaga keseimbangan di tengah gelombang yang terus menghantam. Kondisi cuaca yang tiba-tiba menumpuk membuat perjalanan terhenti sementara. Demi menjaga stabilitas kapal, kru bersama penumpang terpaksa membuang sebagian barang bawaan. Tindakan ini diambil untuk mengurangi beban kapal, agar tidak mudah terbalik di tengah gelombang tinggi. Setelah berjuang menghadapi cuaca ekstrim, kapal beserta seluruh penumpang dan krunya akhirnya berhasil tiba di tujuan dengan selamat. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dalam rekaman warga terlihat pohon berukuran besar di pinggir jalan tiba-tiba runtuh ke arah badan jalan. Sebuah mobil yang sedang melaju terkena hempasan dan tertimpa di bagian depan. Warga sekitar menyebutkan tidak ada tanda-tanda cuaca ekstrim sebelum pohon tersebut roboh. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi pengingat agar pengendara lebih waspada saat melintas di bawah pohon-pohon besar. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Korban berinisial Mzar, warga desa Lagadar, dilaporkan tenggelam saat bermain di sekitar kolam penampungan air proyek Parayangan Garden City sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang saksi yang mencari korban ke rumah temannya sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat mendapat informasi bahwa korban tenggelam, sehingga pencarian langsung dilakukan oleh tim Rescue Damkar Kabupaten Bandung, pihak Polsek Marga Asih beserta warga. Proses pencarian berjalan hingga malam hari, dan korban ditemukan sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah duka, dan pihak keluarga menyatakan menerima kejadian ini sebagai musibah sehingga tidak dilakukan otopsi. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali menangkap pelaku lain yang berperan sebagai joki atas kejahatan penjamretan telepon genggam dengan menggunakan senjata tajam yang beraksi di Jalan Songsi, Tambora. Setelah penangkapan pelaku pertama ST, Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama dengan Polsek Tambora melakukan pengembangan. Akhirnya berhasil menangkap pelaku kedua dalam kasus kejahatan penjamretan HP di wilayah hukum Tambora. Pelaku kedua yang diduga berperan sebagai joki ini ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, diamankan beberapa barang bukti berupa motor pelaku, sebilah golok, dan juga jenis senjata api yang ternyata sebuah airsoft gun yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 28 kali. Jadi untuk update terkait dengan berita viral yang diupload oleh masyarakat terkait dengan adanya kejadian pencurian dan kekerasan di wilayah Tambora, di mana berkat dengan kerjasama dari teman-teman Reskrim Polsek Tambora maupun dari Satreskrim sendiri sudah mengamankan 2 pelaku yang pada hari ini kita amankan, di mana barang bukti senjata tajam, motor ataupun handphonenya sudah kita amankan berkat dengan dukungan informasi yang kami peroleh dari masyarakat. Ya, sudah diamankan. Jadi itu adalah terkait dengan airsoft gun ataupun bisa dibilang bukan senjata api. Ya, nanti kami sampaikan pada saat rilis. Jadi ada beberapa banyak TKP yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Memang ini berulang-ulang kali, makanya secara spesifik nanti akan dijelaskan pada saat rilis. Jadi kita hari ini akan menyampaikan bahwa pelaku sudah kita amankan. Enggak, sudah dapat 2 pelakunya. 28 TKP itu berdua itu, Pak? Nanti kita akan sampaikan pada saat rilis. Nanti kita akan mengambil keterangan dari pelaku tersebut.
Sebelumnya, aksi penjamretan telepon genggam warga yang tengah mengendarai sepeda motor disertai pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api jenis airsoft gun di Jalan Songsi 3 Tambora, Jakarta Barat, terekam CCTV dan viral di media sosial. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian Polsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian mobil box milik salah satu perusahaan ekspedisi di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Salah satu pelaku diketahui merupakan mantan karyawan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut yang dipecat karena narkoba. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya menangkap dua pelaku pencurian mobil box milik salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku masing-masing berinisial TSS dan inisial UB ditangkap petugas pada 17 November lalu di kediaman mereka masing-masing di Jalan Letda Sujono, Gang Idris, Medan Tembung, Sumatera Utara. Sempat terjadi perlawanan saat proses penangkapan tersangka dari kediamannya. Sejumlah keluarga berusaha menghalangi dan melempari petugas dengan batu. Kapolsek Medan Tembung Kompol Rastarigan pada Rabu sore mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 21 Oktober lalu. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kedua tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Medan. Kepada petugas, para tersangka mengaku mobil box yang mereka curi telah dijual seharga 15 juta rupiah dan hasil penjualannya dibagi rata. Salah satu tersangka diketahui mantan supir perusahaan ekspedisi tersebut yang dipecat diduga sebagai pemakai narkoba. Pada saat kita mengamankan tersangka ini, kita melakukan perlawanan daripada warga di situ dengan cara melempari kita, sehingga ada anggota kita ya ada sedikit luka lah akibat lemparan batu itu. Modusnya ini adalah pelaku Situ Bagus ini merupakan bekas karyawan daripada CMB tersebut yang mengetahui persis di mana mobil, waktunya kapan bisa diambil, sehingga mencuri kendaraan tersebut kemudian bersama-sama dengan teman yang lain menjualkan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Tinggi Maluku yang mengeksekusi mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon ke rumah tahanan Ambon. Tersangka yang menjabat sejak 2017 hingga 2022 terlibat dalam korupsi dana perusahaan daerah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Maluku melalui penyidik Kejari Tanimbar pada Kamis 20 November 2025 malam mengeksekusi Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar atau KTT ke Rutan Ambon. Petrus dengan tangan terborgol digiring tim penyidik dan TNI menuju ke mobil tahanan kejaksaan. Petrus Fatlolon dieksekusi dengan menjalani serangkaian pemeriksaan sejak Kamis sore hingga malam oleh tim penyidik Kejari Tanimbar. Dalam penyidikan, Petrus Fatlolon yang menjabat Bupati sejak 2017 sampai 2022 ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Penetapan sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhnya dua alat bukti yang sah melalui pemeriksaan 57 saksi, analisis terhadap 98 dokumen dan data terkait penyitaan barang bukti elektronik, serta pendalaman keterangan sejumlah ahli, termasuk ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Dari fakta penyidikan yang menunjukkan bahwa rangkaian penganggaran dan pencairan dana penyertaan modal kepada PT Tanimbar Energi berlangsung sepenuhnya di bawah kendali dan persetujuan sang mantan bupati yang sekaligus menjadi pemegang saham. Dari hasil penyidikan, dana penyertaan modal tersebut terbukti digunakan tidak sesuai peruntukan, sehingga negara alami kerugian hingga Rp6.251.566.000. Hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara terkait penyertaan dana modal pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022.
Setelah melalui proses penyidikan yang cermat, objektif, berdasarkan standar pembuktian yang ketat, tim penyidik secara resmi menetapkan Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode tahun 2017 hingga 2022 sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang kami lakukan. Serangkaian pemeriksaan dan penyidikan yang kami lakukan dilakukan secara profesional dan berhati-hati demi memastikan tegaknya hukum yang benar. Tahun 2020 hingga 2022, PT Tanimbar Energi merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 6,2 miliar. Detailnya adalah 6.251.566.000 rupiah selama 3 tahun. Selain Petrus Fatlolon, penyidik lebih dulu telah menetapkan 2 orang tersangka lain, yakni Insinyur JJJL selaku Direktur Utama dan KFGBL selaku Direktur Keuangan pada PT Tanimbar Energi pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga melakukan pelimpahan tahap 2 sekaligus penahanan terhadap ketiga tersangka akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang pria nekat melakukan aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksinya pun kepergok warga dan ketiga pelaku langsung melarikan diri. Inilah video yang berhasil direkam oleh warga saat aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku tengah memotong jalur kabel yang melintang di atas jembatan aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa petugas PLN sendiri bersama pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Iya, yang saya tahu waktu saya datang itu kan kita buka lapak 7:30. Itu udah ramai di sini, Jatan Ras dari Kapolres Jakarta Barat juga ada. Terus ada staf PLN banyak di sini. Yang saya tahu sih itu ada Polres begitu, itu dia lihat ada kabel itu. Tuh, kabel itu hilang berapa ratus meter itu banyak tuh panjang. Kalau lihat sih nggak pernah sih. Kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Kalau kita kan buka lapak 7:30 jadi nggak tahu. Kalau menurut informasi dari staf PLN yang itu kulit luar yang baru dikeluk itu, dikupas baru kulit luarnya aja. Baru kulit luarnya? Ya, tapi tembaganya itu isi dalamnya belum sempat. Karena kan ada arus listriknya itu. Oh, masih ada arus listrik. Jadi mereka ambil kulitnya kayaknya belum sempat bagian dalamnya itu, tapi udah terkelupas panjang sih. Sementara itu, saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris. Kabel yang dicuri itu menurut informasi yang kami dapatkan kemarin itu adalah kabel PLN yang dikupas kemudian dicuri. Jadi mungkin nanti akan ditindaklanjutin, dilakukan pendalaman oleh Reskrim Kebonjeruk. Untuk mengambil gulungan, jadi pada saat dikupas, menurut informasi yang kami dapatkan kemarin, pada saat mengambil kemudian ada warga, dia pergi. Jadi untuk kabelnya tersebut masih tertinggal. Kasusnya pun kini ditangani Polsek Kebonjeruk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan perampasan terjadi di kawasan Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis dini hari 20 November 2025. Sekelompok remaja bersenjata tajam berusaha merampas telepon genggam milik seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung. Beruntung aksi tersebut gagal, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi percobaan perampasan telepon genggam milik warga oleh sekelompok pemuda bermotor terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Menurut keterangan saksi, korban saat itu sedang duduk di warung ketika sekelompok remaja menggunakan 2 sepeda motor mendatangi lokasi.
Salah satu pelaku turun dari motor kemudian mengacungkan senjata tajam ke arah korban dan berusaha merampas telepon genggam yang sedang digunakan. Namun usaha pelaku gagal sehingga mereka segera kabur meninggalkan TKP. Peristiwa perampasan bukan kali ini terjadi. Masyarakat harus lebih waspada ketika berada di jalan agar barang berharga tidak berpindah tangan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kurang dari 3 kali 24 jam tim gabungan dari Basar Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras Polres HST, Opsnal Macan Rasta, dan Resmo Polda Kalsel berhasil membekuk pelaku penganiayaan. Pelaku membuat korbannya meninggal dunia saat kejadian pelaku dan korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berinisial B berhasil diamankan di tempat pelariannya oleh tim gabungan dari Basar Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras HST, Opsnal Macan Resta, dan Reswap Polda Kalsel saat sedang melintas di jalan desa di wilayah Hulu Sulai Tengah. Tak sempat berkutik saat diamankan, pria pengangguran ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi nyawa rekannya sendiri, Rizky. Diketahui saat kejadian pelaku dan korban bersama beberapa teman lainnya sedang melakukan pesta miras oplosan di sebuah warung. Merasa kesal lantaran sering dimintai duit, pelaku akhirnya memukul korban dengan kayu sebanyak 4 kali di bagian kepala yang membuat korban meninggal dunia. Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dari pelaku bahwa mereka sedang minum berlima, baik korban, pelaku serta 3 saksi lainnya, di mana minum itu di daerah Kampung Gedang, di mana mereka juga merupakan kekawanan yang sering minum bersama-sama. Jadi dipicu oleh sakit hati, di mana korban ini atas nama Rizky ini sering meminta uang kepada pelaku. Ini jadi dalam kejadian ini yang sekian kalinya. Lalu di bawah pengaruh alkohol, pelaku akhirnya sakit hati dan memukul korban menggunakan kayu. Ya, bisa dibilang memalah karena berdasarkan keterangan dari pelaku bahwasanya korban sudah beberapa kali meminta uang ke pelaku. Jadi korban sendiri dipukul di bagian kepala, tepatnya di bagian samping, di mana ada luka, lalu di depan juga. Lalu ada juga akibat pendarahan dalam. Diketahui, korban bernama Rizky sudah kerap berbuat onar di kampungnya dan sering berurusan dengan kepolisian atas beberapa kasus. Atas kejadian ini, pelaku Budi dijerat pasal 338 sub 315-3. Dari Banjarmasin, Satyanaka, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemanan yang buruk seringkali berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Perkataan yang menyakitkan, kebiasaan meledek, hingga tindakan memanfaatkan teman bisa menjadi pemicu pertikaian yang berujung fatal. Berikut beberapa tips agar hubungan pertemanan terjaga dan tidak menimbulkan dendam. Dan tips yang pertama, pemirsa, jaga perkataan dan sikap saat berinteraksi. Kedua, hindari kebiasaan meledek atau merendahkan teman. Serta ketiga, selesaikan masalah dengan baik tanpa emosi berlebihan. Keempat, belajar menghargai batasan dan privasi teman. Kelima, komunikasikan ketidaknyamanan secara jujur agar tidak menumpuk menjadi dendam. Demikian tips untuk menjaga hubungan pertemanan agar tetap sehat. Dengan komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai, konflik dapat diperkecil dan pertemanan dapat terjaga tanpa harus menimbulkan kekerasan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.